A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di video kali ini kita akan membahas kenapa Nabi SAW tidak pernah adzan walau hanya sekali selama beliau hidup. Padahal syariat adzan adalah syariat yang diisyaratkan Nabi SAW kepada umat muslim. Sahabat berkah channel yang dirahmati Allah, azan adalah amalan yang sangat agung. Nabi SAW mempunyai 4 muazin selama hidup beliau, 3 di kota Madinah dan 1 di kota Mekah. Adapun di Madinah terbagi di 2 masjid. Pertama, Masjid Quba, dan kedua, Masjid Nabawi. Kalau di Mekah, di sana ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Nabi SAW memerintahkan Abu Mahasuroh untuk menjadi muadzin tetap. Dan Nabi SAW mengajarkan kalimat taswib, as-sholatu khairum minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muadzin kedua di Masjid Nabawi. Pertama, Bilal bin Rabah yang disebut Imamul Muadzin, imamnya para muadzin. Yang kedua, Abdullah ibnu Umi Maktum di Masjid Quba. Nabi SAW menempatkan Sa'ad al-Khorosi. Sa'ad al-Khorosi adalah Maulana Umar ibn Yasir. Itulah 4 muadzin yang pernah ada di zaman Nabi SAW. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Di antara fadilah azan, yang pertama, azan adalah sebaik-baik ucapan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, siapa lagi yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah untuk beramal soleh, dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan kepada para muadzin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qaulan, siapa lagi yang lebih indah ucapannya, maksudnya para muadzin. Kemudian fadilah azan yang kedua, al-muazzinuna admalu adnakon yaumal qiyamah. Para muadzin itu lehernya panjang pada hari kiamat. Sebagian ulama ada yang membawa pada dohirnya. Artinya makna itu dilihat dari hakikatnya, karena pada hari kiamat banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Makna dari leher panjang adalah memiliki kedudukan yang tinggi kelak pada hari kiamat. Kemudian fadilah yang ketiga, secara tidak langsung, bahwa muadzin itu sedang mengusir syaitan. Karena syaitan ketika mendengar suara azan, dia akan lari sampai terkentut-kentut. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza nudiya li sholati adbaru syaiton lahu zuhra. Kemudian fadilah yang keempat, suara muadzin itu adalah suara tauhid, karena dalam lafaz azan ada 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian para muadzin akan diampuni dosanya dan akan dijamin masuk surga. Dan masih banyak lagi fadilah muadzin. Kita kembali ke pembahasan. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah adzan? Sebab yang pertama, karena dalam azan ada lafaz hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Itu adalah kalimat perintah. Dan al-asru fil amri yufidul wujud. Asal perintah dalam kalimah usul itu memiliki wajib. Kalau Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada sahabat yang sampai tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi SAW. Dan kalau sampai melanggar perintah Nabi SAW,
dan masuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya aba? Qala man adu'ani dahulal jannah wa man asolli faqad aba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya, kalau sampai tidak datang terhadap seruan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang dikumandangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat terancam tidak akan masuk surga. Maka karena di sini ada perintah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan. Alasan yang kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala da'iyan ilallah, untuk menyeru manusia. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maka nanti orang yang mendengar akan menyangka di sana ada nabi yang namanya Muhammad dengan nama yang sama, dan bukan Muhammad yang sedang azan. Kemudian alasan yang ketiga, karena syariat azan itu adalah yang dihasilkan dari mimpi. Suatu ketika Abdullah bin Zaid dan Umar ibnu Khattab bermimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat, kemudian diajarkan lafaz azan yang kita kenal hari ini. Lalu keduanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu tentang mimpi tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya, lalu menyuruh Bilal, ya Bilal, azim linnas, wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk manusia. Disebutkan oleh Syekh Al-Alama Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau mengatakan bahwa azan ini sebuah amanah, sama dengan iqamah, tidak boleh ditinggalkan. Jika kalau Rasulullah azan 5 kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah menyebarkan agama Islam? Inilah beberapa sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.